Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Prof, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester manajemen strategi. Perkenalkan, nama saya Fahruddin Magani, nomor induk mahasiswa 200201010179, Prodi Manajemen, Universitas Saber Asia. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Untuk presentasi kali ini, akan saya bagi menjadi 8 bagian. Bagian pertama, analisa visi, misi, dan tujuan perusahaan PT PAL Indonesia, SWOT Analysis, Internal Factor Evaluation, External Factor Evaluation, Competitive Profile Matrix, SOT atau TOWS Matrix, EM Matrix, dan Grand Strategy Matrix, Quantitative Strategy Planning Matrix. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama, analisa visi, misi, dan tujuan perusahaan PT PAL Indonesia. Next, PAL Indonesia merupakan anak perusahaan dari Vale, sebuah perusahaan global yang bergerak di sektor pertambangan. Perusahaan ini terutama berfokus pada produksi nikel. Meskipun saya tidak memiliki akses dokumen atau sumber daya internal perusahaan tersebut, dan detail spesifik dapat berubah seiring waktu. Umumnya, perusahaan-perusahaan seperti Vale Indonesia akan memiliki visi, misi, dan tujuan yang terkait dengan keberlanjutan keuntungan pertumbuhan yang bertanggung jawab. Oke, kita mulai dari visi. Visi sebuah perusahaan adalah gambaran umum tentang apa yang ingin dicapai atau diwujudkan perusahaan di masa depan. Untuk PAL Indonesia, visi tersebut kemungkinan besar mencakup aspek-aspek seperti pemimpin pasar dalam produksi nikel dan kontribusi positif terhadap perekonomian dan lingkungan Indonesia. Next, misinya. Misi mendefinisikan tujuan fundamental dari sebuah perusahaan, yaitu mengapa perusahaan tersebut ada. Perusahaan seperti PAL Indonesia, visi mungkin mencakup unsur-unsur seperti perkembangan sumber daya alam secara berkelanjutan, menciptakan nilai bagi pemegang saham, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Untuk tujuannya, tujuan perusahaan adalah sasaran spesifik yang dapat diukur dan dirancang untuk memajukan misi perusahaan. Tujuan Vale Indonesia mungkin termasuk mencapai target produksi tertentu, meminimalkan dampak lingkungan, mempromosikan keselamatan kerja, dan mencapai keuntungan finansial tertentu. Dan setelah saya analisis, untuk menganalisa visi, misi, dan tujuan dari PT PAL Indonesia, Anda dapat menilai sejauh mana tujuan-tujuan tersebut mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dan sejauh mana perusahaan telah berhasil mencapai atau maju menuju tujuan-tujuan tersebut. Analisis ini dapat dilakukan dengan memeriksa laporan tahunan perusahaan, update kepada pemegang saham, dan informasi lainnya yang tersedia untuk publik. Oke, kita berlanjut ke analisis berkelanjutan dengan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam industri pertambangan, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan adalah faktor kunci. Analisis dapat mencakup evaluasi terhadap komitmen dan kinerja PT PAL Indonesia dalam hal pengelolaan lingkungan, hubungan masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Kedua, analisa keuangan dan operasional. Evaluasi terhadap kinerja operasional dan keuangan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa efektif perusahaan mencapai tujuan keuntungan dan pertumbuhan. Analisis SWOT melakukan analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity, Threat dapat membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh PAL Indonesia dan seberapa baik strategi perusahaan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan. Menganalisa dokumen perusahaan seperti laporan tahunan dan keberlanjutan
dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai sejauh mana Pali Indonesia telah mencapai visi dan misi, serta tujuan perusahaan dan apakah perusahaan tersebut bekerja dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Next, untuk bagian 2, kita akan masuk ke SWOT analisis. Oke, analisa SWOT adalah metode evaluasi diri yang menilai strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman, untuk menentukan strategi yang paling sesuai. Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Next, faktor internalnya, strengths-nya, kekuatan, pengalaman, reputasi. Vale adalah perusahaan global dengan pengalaman bertahun-tahun dalam industri pertambangan. Yang kedua, teknologi dan inovasi. Vale memiliki teknologi yang canggih dan terus melakukan inovasi dalam operasional penambangan. Yang ketiga, sumber daya manusia, karyawan yang terampil dan berpengetahuan dalam bidang pertambangan. Yang keempat, akses ke sumber daya, memiliki akses ke deposit nikel yang besar dan berkualitas tinggi di Indonesia. Yang kedua, untuk faktor internalnya, adalah weakness, kelemahan. Ketergantungan pada harga komoditas, fluktuasi harga nikel dapat di pasar global dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Aktivitas penambangan yang dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan memerlukan manajemen yang baik. Yang ketiga, regulasi dan lisensi. Dapat menghadapi tantangan terkait regulasi dan perizinan penambangan di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Untuk faktor eksternalnya, ada opportunity-nya, peluangnya. Yang pertama, permintaan nikel. Dengan meningkatnya permintaan nikel, terutama untuk baterai kendaraan listrik, Vale memiliki peluang untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Yang kedua, kerjasama dan investasi. Adanya peluang untuk kerjasama dan investasi dengan perusahaan lain, baik lokal maupun internasional. Yang ketiga, pasar internasional. Dengan reputasinya, Vale memiliki kesempatan untuk mengakses pasar internasional dan mengembangkan basis kliennya. Yang keempat, pengembangan produk. Peningkatan kebutuhan pasar untuk produk nikel yang berkualitas tinggi dapat memberikan peluang untuk pengembangan produk baru. Oke, kita next untuk faktor eksternalnya yang kedua. Ada threat, ancaman. Yang pertama, kompetisi pasar. Persaingan dengan perusahaan tambang lain, baik lokal maupun internasional, dapat mempengaruhi pangsa pasar Vale. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, fluktuasi harga. Fluktuasi harga nikel di pasar global dapat mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. Yang keempat, dampak lingkungan. Isu-isu lingkungan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi operasi dan reputasi perusahaan, serta memerlukan investasi yang lebih dalam pengolahan lingkungan. Dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor ini, Vale Indonesia dapat menentukan strategi yang sesuai untuk memanfaatkan kekuatan dan peluangnya sambil mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Oke, next. Kita masuk ke bagian 3. Internal Factor Evaluation atau IP. Kita singkat IP. Oke, next. Langkah-langkah membuat matriks IP. Identifikasi faktor internal. Pertama, list kekuatan. S-nya strength dan kelemahan, weakness dari perusahaan. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, berikan bobot untuk setiap internal dari 0.0 tidak penting sampai 1.0 sangat penting berdasarkan pengaruh terhadap keberhasilan perusahaan. Yang keempat, beri rating pada setiap faktor pada skala 1 sampai 4 di mana untuk skala 1 kelemahan besar, skala 2 kelemahan minor, skala 3 kekuatan minor, dan skala 4 kekuatan besar. Terus kemudian kita hitung skor. Hitung skor untuk setiap faktor dengan mengalihkan bobot dengan rating. Masuk lagi ke jumlah skor, semua skor untuk mendapatkan total weighted score. Di tabel ini adalah contoh matriks IP untuk perusahaan PT Vale.
ada faktor internal, teknologi pertambangan yang canggih, yang kedua kualitas produk yang tinggi, manajemen yang kurang efisien, ketergantungan pada pasar komoditas, hubungan baik dengan pemerintah lokal, posisi keuangan dengan yang kuat, kurangnya diversifikasi produk, kapabilitas riset dan pengembangan, operasional yang efisien, sumber daya manusia yang kurang terampil. Ada bobotnya, ada ratingnya, ada skornya. Total weighted scorer 1.0, sedangkan ratingnya di 2.85. Next. Interpretasi. Total weighted scorer antara 2.5 sampai 3.0, perusahaan memiliki strategi internal yang cukup baik. Total weighted scorer di bawah 2.5, perusahaan memiliki kelemahan internal. Total weighted scorer di 3.0, perusahaan memiliki kekuatan internal yang besar. Dalam contoh di atas, yang di tabel tadi, Vale Indonesia memiliki total weighted score 2.85 yang mengidentifikasi bahwa perusahaan ini baik memiliki strategi internal yang cukup baik. Meskipun demikian, ada beberapa area kelemahan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Oke, next. Kita lanjut ke bagian 4. Ada external factor evaluation atau EP. Tadi IP, sekarang EP. Next. Berikut adalah cara umum untuk membuat matriks EP. List external factor, daftar semua faktor eksternal utama yang bisa mempengaruhi perusahaan mencangkup peluang dan ancaman. Assess back, berikan bobot kepada setiap faktor eksternal berdasarkan seberapa penting faktor tersebut. Bagi organisasi, bobot ini biasanya antara 0.0 tidak penting hingga 1.0 sangat penting. Total dari semua bobot harus sama dengan 1.0. Assessment rating, berikan rating kepada setiap faktor untuk menilai efektivitas strategi saat ini. Dalam merespon faktor tersebut, skala umumnya adalah dari 1 hingga 4, di mana 1 adalah respon yang sangat buruk dan 4 adalah respon yang sangat baik. Calculate weighted scorer, kalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor bobot setiap faktor eksternal. Sum the weighted scorer, jumlahkan semua skor bobot untuk mendapatkan skor total EP. Berikut adalah contoh bagaimana bisa membuat matriks EP untuk Vale Indonesia. Perlu diingatkan bahwa ini hanya contoh. Faktor-faktor eksternal sebenarnya perlu diidentifikasi berdasarkan analisa pasar, industri, dan lingkungan yang aktual dan terperinci. Oke, untuk matriks di bawah ini adalah ada eksternal faktor, ada opportunity-nya. Yang pertama, pertumbuhan pasar nikel di Indonesia. Yang kedua, peningkatan harga komoditas. Yang ketiga, kerjasama baru dengan pemasok lokal. Untuk triknya, nomor 4, peraturan lingkungan yang lebih ketat. Yang kelima, persaingan dengan perusahaan tambang lainnya yang kena fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang ketujuh adalah kemungkinan penurunan harga komoditas. Jadi di sini ada weight-nya, ada rating-nya, ada weighted score-nya. Jadi totalnya itu adalah 1.0. Untuk weighted score-nya adalah 1.80. Next. Dalam contoh ini, skor total EP adalah 1.80. Skor total EP bervariasi dari 1.0 dalam kurung strategi eksternal paling buruk hingga 4.0 strategi eksternal lebih terbaik. Skor ini dapat membantu Vale Indonesia mengetahui seberapa baik mereka saat ini dalam merespon faktor dan membantu dalam pengembangan strategi baru untuk mengatasi peluang dan ancaman yang ada. Oke, next. Kita masuk di bagian 5, Competitive Profile Metric atau CPM. Next. Membuat CPM adalah salah satu untuk menganalisa kompetisi dan perbandingan antara perusahaan di industri yang sama. Vale Indonesia adalah perusahaan pertambangan nikel terintegrasi. Berikut langkah-langkah membuat CPM untuk Vale Indonesia. Langkah pertama, pilih kompetitor. Pilihlah perusahaan-perusahaan menjadi kompetitor Vale di industri yang sama. Langkah kedua, tentukan faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dapat mencangkup harga, kualitas, reputasi, merek pelanggan, pelayanan pelanggan, dan cakupan pasar dan lain-lainnya. Next. Langkah ketiga adalah penilaian dan bobot. Berikan bobot untuk faktor kunci keberhasilan berdasarkan prioritas dan pentingnya faktor tersebut adalah industri.
Dalam industri, total bobot harus 1.0. Berikan skor untuk masing-masing faktor untuk PAL Indonesia dan para kompetitornya. Skor biasanya berkisar antara 1 hingga 4. 1 lemah, 4 kuat. Langkah 4 adalah hitunglah total skor. Kalkulasi total skor untuk setiap perusahaan dengan mengalihkan bobot dan skor untuk setiap faktornya. Next, contoh tabel CPM. Di sini ada faktor keberhasilan, bobot, PAL Indonesia, komputer A, dan komputer B. Perlu saya sampaikan bahwa ini contoh, makanya saya hanya menyampaikan kompetitor itu tidak pakai nama, jadi saya cuma pakai komputer A dan B. Untuk harga, ada kualitas produk, ada reputasi merek, pelayanan pelanggan, cakupan pasar, dan inovasi. Dalam total skor 1.0, 3.25, 2.70, dan 2.65. Next, analisa. Dari tabel di atas, Anda bisa melihat PAL Indonesia memiliki skor tertinggi. Perusahaan dengan skor tertinggi dianggap memiliki posisi kompetitif yang lebih baik. Namun, hasil matriks ini hanya sebagian dari analisa kompetitif keseluruhan dan harus digabungkan dengan analisa lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Perlu diingat bahwa contoh tabel di atas hanyalah ilustratif dan bobot faktor kunci dan skor yang sesungguhnya akan bergantung pada analisis dan penelitian yang mendalam terkait PAL Indonesia dan kompetitornya. Oke, next. Kita masuk di bagian 6 adalah SWOT atau TOWS matrix. Next. Metrik SWOT atau TOWS adalah alat manajemen yang strategis digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strengths, weakness, opportunity, and threat dalam suatu organisasi atau proyek. Berikut langkah-langkah membuatnya. Matriks SWOT atau TOWS. Tentukan tujuan sebelum membuat matriks. Identifikasi faktor SWOT-nya. Next. Ada strength kekuatan, ada weakness kelemahan, ada opportunity peluangnya, ada threat ancamannya. Metrik SWOT, tabel dengan 4 kuadran yang dituliskan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi dalam satu kategori yang relevan. Strength kekuatan, opportunity peluang, weakness kelemahan, dan threat ancaman. Next. Oke. Analisa strateginya, SO-nya, ST-nya, strategi kekuatan dan ancaman, WO-nya, WO strateginya, strategi kelemahan dan peluang, dan WT, strategi atau strategi kelemahan dan ancaman. Next, untuk metrik TOWS, contoh strateginya, SO strateginya menggunakan SDM kompeten dan teknologi canggih, ST strateginya menggunakan keunggulan teknologi dan sumber daya manusia untuk mempertahankan posisi pasar meskipun ada kompetisi yang kuat. WO strategi meningkatkan pengenalan merek melalui pemanfaatan peluang pasar dan kebijakan pemerintah. WT strategi membangun mengenalkan merek dan memperkuat posisi pasar untuk mengatasi kompetisi dan perubahan kebijakan impor. Seperti kita lihat di tabel di samping, ada S, SDM kompeten, teknologi canggih, O-nya ada O-nya pasar yang berkembang, teknologi canggih, peraturan pemerintah yang mendukung, weakness-nya kurangnya brands, kedua adalah recognition, T-nya kompetisi yang ketat, perubahan yang kebijakan impor. Oke, next. Semua strategi tersebut harus selaras dengan tujuan organisasi dan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan organisasi. Setelah matriks SWOT atau TOWS dibuat tim manajemen harus mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi untuk mengimplementasikan strategi yang telah diidentifikasi. Next, kita masuk di bagian 7, IE matrix dan Grand Strategy matrix. Oke, kita masuk ke internal external matrix adalah salah satu alat manajemen strategis yang dapat digunakan untuk menganalisa kinerja perusahaan dengan melihat dua dimensi, yaitu internal IP, internal factor evaluation, sementara pada posisi eksternal diukur dengan total nilai rata-rata tertimbang EP, external factor evaluation.
Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat IE matrix. Langkah pertama, menghitung nilai IP dan EP. Tentukan faktor-faktor internal dan eksternal, berikan bobot dan untuk setiap faktor jumlah total bobot adalah 1.0. Berikan rating untuk setiap faktor yang biasanya pada skala 1 hingga 4. Hitunglah nilai total IP dan EP dengan mengalihkan bobot dengan rating dan menjumlahkannya. Next, langkah kedua, membuat IE matrix. Gambarkan matriks 3x3. Tetapkan sumbu X untuk nilai total EP dan sumbu Y untuk nilai total IP. Label sumbu X dengan nilai 1.0 hingga 4.0 dari kiri ke kanan dan sumbu yang Y dengan nilai 1.0 hingga 4.0 dari bawah ke atas. Tempatkan perusahaan pada matriks berdasarkan nilai total IP dan EP. Langkah ketiga, menentukan posisi strategis. Bagi matriks menjadi 3 region untuk strategis. Region 1, atas kanan, kekuatan internal dan eksternal tumbuh dan berkembang, grow and build. Di region kedua, tengah, kekuatan sedang pertahankan dan perbaikan, hold and maintain. Di region ketiga, bawah kiri, kelemahan internal dan eksternal, lepaskan atau perbaiki. Harvest and divest. Oke, next. Langkah keempat, mengembangkan strategi. Berdasarkan posisi perusahaan dengan matriks, identifikasi strategi yang paling sesuai, kembangkan rencana aksi untuk melaksanakan strategi tersebut. Contohnya, IE matrix. Misalkan, jika nilai total IP adalah 2.5 dan nilai total EP adalah 3.0, maka perusahaan akan ditempatkan di region 1, atas kanan dari matriks, mengidentifikasi bahwa perusahaan harus mengambil strategi untuk tumbuh dan berkembang. Penting untuk diingat bahwa IE matrix hanya alat bantu dan hasil dari analisa ini harus dipertimbangkan bersama dengan analisa dan pertimbangan lainnya dalam mengembangkan strategi perusahaan. Next. Untuk Grand Strategy Matrix, metrik Grand Strategy adalah analisa strategi yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat daya saing suatu organisasi. Matriks ini berfungsi untuk membantu perusahaan dalam membentukkan strategi paling sesuai berdasarkan 2 dimensi, yaitu daya tarik pasar atau market interactiveness dan kekuatan competitive position. Matriks Grand Strategi terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, organisasi memiliki kekuatan yang kuat dan beroperasi di pasar yang menarik. Fokus pada strategi pertumbuhan agresif. Kuadran kedua, organisasi memiliki kekuatan kompetitif yang lemah tetapi beroperasi di pasar yang menarik. Strategi yang sesuai dan melibatkan penguatan posisi dan kemampuan organisasi. Pada kuadran ketiga, organisasi memiliki kekuatan kompetitif yang lemah dan beroperasi di pasar yang kurang menarik. Fokus pada strategi defensif dan peningkatan efisiensi. Untuk kuadran keempat, organisasi memiliki kekuatan kompetitif yang kuat tetapi beroperasi di pasar yang kurang menarik. Fokusnya pada diversifikasi dan inovasi. Oke, next. Langkah membuat Grand Strategy Matrix. Yang pertama, identifikasi faktor-faktor kunci. Tentukan faktor kunci yang mempengaruhi di kekuatan kompetitif dan daya tarik pasar seperti teknologi, kekuatan merek, dan akses pasar. Yang kedua, berikan penilaian pada setiap faktor kunci tersebut berdasarkan pentingnya dalam menentukan kekuatan kompetitif dan daya tarik pasar. Yang ketiga, pemetaan tampaknya perusahaan atau unit bisnis pada matriks berdasarkan penilaian dan kekuatan kompetitif dan daya tarik pasar. Yang keempat adalah analisa dan penentuan strategi. Analisa posisi organisasi dalam matriks, tentukan strategi yang sesuai dengan posisi organisasi pada matriks. Oke, next. Contoh sederhana. Identifikasi faktor-faktor kunci, kekuatan merek, kualitas produk, akses ke pasar teknologi. Yang kedua, penilaian. Misalkan berikan skor 1-5 untuk setiap faktor kunci, di mana 5 menunjukkan skor tertinggi. Yang ketiga, pemetaan. Berdasarkan penilaian dan kekuatan kompetitif dan daya tarik pasar, tempatkan perusahaan pada matriks.
Next. Yang keempat adalah analisis dan penentuan strategi. Jika perusahaan berada di kuadran 1, maka pada strategi pertemuan seperti penetrasi pasar, pengembangan dan produk dan integrasi. Jika di kuadran kedua, perlu mengkaji ulang dan memperbaiki kelemahan internal. Jika di kuadran ketiga, fokus pada strategi adjustment atau peningkatan efisiensi operasional. Yang keempat, jika di kuadran keempat, eksplorasi, diversifikasi, atau pengembangan produk inovatif mungkin merupakan pilihan strategi yang tepat. Catatan, strategi yang dihasilkan dari matriks ini harus dikembangkan lebih lanjut dan pemahaman mendalam mengenai keadaan internal dan eksternal organisasi serta kebutuhan dan keinginan stakeholder. Next, kita masuk ke bagian 8. Quantitative Strategy Planning Matrix atau QSPM. Next. QSPM adalah alat analisa strategi yang dapat digunakan mengevaluasi alternatif strategi yang mungkin diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan dan membantu dalam menentukan strategi yang paling menarik dan cocok bagi perusahaan. QSPM mencakup internal factor evaluation matrix atau event dan external factor evaluation matrix atau FM. Berikut ada langkah-langkah membuat QSPM. Langkah pertama, tentukan alternatif strategi. Identifikasi alternatif strategi yang dapat diimplementasi. Alternatif strategi bisa didasarkan pada hasil analisa SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity, and Threat. Langkah kedua, tentukan kunci sukses. Identifikasi faktor kunci baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menerapkan strategi tersebut. Next, langkah ketiga, tentukan bobot. Berikan bobot pada setiap faktor kunci sukses. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap faktor, biasanya antara 0.0 tidak penting sampai 1.0 sangat penting. Total bobot untuk semua faktor harus sama dengan 1.0. Langkah keempat, tentukan atraktivitas. Untuk setiap alternatif strategi, tentukan nilai atraktivitas atau AS. Untuk setiap faktor kunci sukses, nilai ini bisa 1, 2, 3, atau 4 dengan 1 menunjukkan tidak menarik dan 4 menunjukkan sangat menarik. Langkah 5, hitung total nilai atraktivitas atau TAS. Untuk setiap alternatif strategi, hitung total nilai atraktivitas TAS dengan mengalihkan mengalihkan bobot setiap faktor kunci sukses dengan nilai atraktivitas dengan jumlah hasilnya. Jadi rumusnya total aktivitas nilai aktivitas TAS sama dengan sigma dalam kurung bobot kali atraktivitas tutup kurung. Oke. Langkah 6, pilihlah strategi. Strategi nilai total atraktivitas atau TAS adalah strategi yang paling menarik dan seharusnya dipilih untuk implementasi. Contoh QSPM. Untuk memperjelas berikutnya, ada contoh sederhana dari QSPM. Ada faktor kunci bobot alternatif 1, ekspansi pasar, alternatif 2, pengembangan produk. Permintaan pasar, kualitas pasar, persaingan, teknologi, totalnya 1.0, total tasnya adalah 3.1. Dalam contoh alternatif ekspansi pasar, alternatif 1, ekspansi pasar memiliki total atraktivitas tertinggi dengan 3.1 sehingga menjadi strategi yang paling menarik untuk diimplementasikan. Oke. Sekian presentasi saya hari ini untuk ujian akhir semester manajemen strategi. Ada suatu quote yang pernah saya dengar. Strategi adalah mencari tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Steve Jobs. Yang kedua, saya percaya bahwa orang yang membuat keberuntungan mereka sendiri dengan persiapan yang baik dan strategi yang baik. Jack Canfield. Yang ketiga, strategi buruk akan gagal. Tidak peduli seberapa bagus informasimu dan eksekusi yang lemah akan menghalangi strategi yang baik. Jika kamu melakukan cukup banyak hal dengan buruk, kamu akan gulung tikar. Bill Gates. Yang
Yang keempat, quote terakhir, tidak masuk akal untuk mempekerjakan orang-orang pintar dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Kami mempekerjakan orang-orang pintar sehingga mereka dapat memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Steve Jobs, manajemen strategi. Next, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan untuk mempresentasikan ujian akhir semester untuk tugas struktur manajemen strategi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Indonesia maju.